Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TPB 033 Pancasila dan PPKN. Di sini kami mengambil tema konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana judul dari tema tersebut yaitu Perilaku Konsumtif Masyarakat Bandung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Depita Apriliandini Lutbiah, yang kedua ada Raisya Ipanka, yang ketiga ada Albertin Almira Ananda, yang keempat ada Sylvia Garjia Lawrence, yang kelima ada Ricita Setiawan Kartika, yang keenam ada Raisa Risanda Miyatasa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan alasan mengapa kelompok kami mengambil judul Perilaku Konsumtif Masyarakat yang ada di Bandung. Yang pertama yaitu, jika kita telusuri dengan berkembang pesatnya era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia termasuk Indonesia salah satunya, mengalami berbagai macam perubahan. Contohnya saja perubahan di bidang ekonomi. Selain di bidang ekonomi, dampak globalisasi juga dapat mengakibatkan berbagai perubahan hampir di seluruh bidang kehidupan. Perubahan yang terjadi itu memberikan dampak terhadap pola kehidupan masyarakatnya, baik dalam hal kebiasaan, adat, tradisi yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita terlupakan secara perlahan oleh masyarakat modern saat ini. Yang kedua ada hal ini dapat diikuti dengan meningkatnya kerumitan yang terjadi di masyarakat yang lebih tinggi. Salah satunya yaitu menyebabkan daya beli masyarakat yang semakin tinggi, serta perilaku konsumtif masyarakat yang bertambah. Karena hal tersebutlah, banyak masyarakat yang membelanjakan uangnya hanya untuk memenuhi kepuasan diri pribadinya sendiri. Perilaku konsumtif akan tetap ada dan mengakar dalam gaya hidup seseorang jika orang tersebut tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu, jika kita tidak membatasi diri kita dengan benar, maka akhirnya perilaku konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi pada bidang ekonomi saja, tetapi juga pada kehidupan sosial seseorang. Perilaku konsumtif ini menyebabkan banyak orang menjadikan sikap tersebut sebagai sarana untuk memperlihatkan dirinya dengan cara yang tidak tepat. Perilaku konsumtif yang terjadi di masyarakat saat ini tidak terlepas dari pergaulannya sendiri. Bahkan dalam memilih teman pun, kita harus hati-hati karena bisa saja ketika kita memilih teman yang membawa kita pada sebuah gaya hidup yang konsumtif, maka kita pun akan ikut seperti mereka. Konsep pembangunan berkelanjutan. Komitmen pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan global, seperti kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, masalah pendidikan, air bersih, sanitasi, industri, kesenjangan, perubahan iklim, permasalahan sosial, dan lain sebagainya. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia sehingga tercapai pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Sutami Harja, sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mewujudkan yang pertama, pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi sehingga mempertimbangkan batas-batas wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya yang dapat tergantikan dan memperhatikan batas eksploitasi. Yang kedua, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada pencegahan gangguan ekosistem dengan selalu ingat untuk menyisakan bagi generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam agar tidak punah atau lenyap dan menjadi keberlanjutan antar generasi. Menurut Hill, asumsi keberlanjutan setidak-tidaknya terletak pada 3 aksioma dasar, yaitu yang pertama, perlakuan masa kini dan masa mendatang untuk nilai positif dalam jangka panjang. Yang kedua, menyadari bahwa aset lingkungan berkontribusi dalam economic well-being. Yang ketiga, mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul dalam aset lingkungan. Salah satu hal yang ingin diwujudkan bersama dalam pembangunan berkelanjutan adalah mengupayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sebagai tindak lanjut dari pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan. Maka salah satu sasarannya adalah sikap konsumerisme. Definisi hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hubungan terjadi ketika ada interaksi sosial. Hubungan atau interaksi erat kaitannya dengan relasi sosial. Relasi sosial merupakan hasil dari rangkaian interaksi atau hubungan sosial berupa rangkaian tingkah laku yang sistematis antar dua orang atau lebih.
Berhubungan dengan konsumerisme, salah satu yang mendorong perilaku konsumtif adalah faktor bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kebiasaan dipengaruhi oleh hubungan antar manusia yang membentuk gaya hidup. Menurut Kotler, ada dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup atau konsumerisme seseorang individu, yaitu faktor internal atau dari dalam diri berdasarkan keyakinan diri, dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu yang dipengaruhi oleh kelompok referensi. Faktor eksternal berupa hubungan sosial sangat mempengaruhi sikap manusia dalam mengambil keputusan sebagai konsumen. Hubungan sosial yang terjadi di tempat penelitian yaitu Bandung sangat mempengaruhi aktivitas sosial konsumtif yang terjadi pada masyarakatnya. Gaya hidup konsumerisme. Secara leksikal, konsumerisme ini berasal dari kata konsum yang artinya memakai atau menggunakan. Sehingga konsumerisme dapat diartikan sebagai aktivitas memakai atau menggunakan barang hasil produksi, membelanjakan, dan menggunakan sesuatu secara berlebihan atau melampaui batas. Konsumerisme dilakukan secara sadar dan berkelanjutan yang dapat menyebabkan kecanduan dan sulit dihilangkan. Jika dikaitkan dengan psikologi konsumen, maka konsumerisme adalah refleksi keinginan seseorang untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi terhadap produk yang disesuaikan dengan harapan sosial. Konsumerisme erat kaitannya dengan interaksi psikologis dalam lingkungan sosial. Ketika perilaku konsumtif terpenuhi, maka persepsi seseorang tentang dirinya secara keseluruhan, hubungan dengan individu lain akan berubah. Loudon dan Della Bitta 1993 berpendapat bahwa konsep diri dipengaruhi oleh konsep atas dirinya sendiri dan penilaian diri berdasarkan pandangan orang lain. Sukmana mengkategorikan konsumerisme ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada kelas sosial atas, yang kedua ada kelas sosial menengah, dan yang ketiga ada kelas sosial golongan rendah. Yang pertama ada kelas sosial atas, cenderung membeli barang mahal dari toko yang berkualitas dan lengkap, seperti mall dan supermarket. Kelas ini mengambil keputusan membeli dengan lebih berorientasi untuk menjadi warisan bagi keluarga. Yang kedua, kelas sosial golongan menengah, yaitu yang melakukan pembelian barang dengan jumlah yang banyak dan kualitas cukup memadai, dengan tujuan menampakkan kekayaan dan biasanya membeli menggunakan kredit. Yang ketiga, kelas sosial golongan rendah, yaitu yang membeli barang dengan mementingkan kuantitas daripada kualitas. Biasanya mereka membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkan diskon atau promo di waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan harga yang diinginkan. Pengertian konsumsi. Konsumsi pada umumnya adalah bentuk dari kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan nilai guna dari produk atau jasa. Adapun bentuk dari produk atau jasa yang dikonsumsi adalah berupa benda serta pelayanan atau jasa. Tujuan kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan pokok atau hanya untuk memenuhi keinginan sebagai bentuk dari hobi dan kepuasan batin yang bersifat sementara. Beberapa ahli telah menjelaskan definisi dari konsumsi, salah satunya adalah Suherman Rashidi 2009. Menurutnya, konsumsi merupakan penggunaan barang maupun jasa yang berguna untuk secara langsung memenuhi segala kebutuhan hidup. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi ini adalah pembelanjaan barang atau jasa yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian produksi. Secara umum, produksi adalah segala bentuk dari kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh perorangan atau suatu badan dengan menciptakan atau menghasilkan barang ataupun jasa yang bernilai guna. Jadi, produksi berkebalikan dengan konsumsi. Produksi ada karena seseorang yang membutuhkan dan melakukan suatu kegiatan konsumsi atas produk tersebut. Terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian produksi, yaitu yang pertama, menurut Sofyan As-Souri pada tahun 2001, produksi adalah kegiatan mengubah segala potensi yang dimasukkan menjadi keluaran yang mencakup segala aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan produk maupun jasa dan kegiatan lainnya yang mendukung guna menghasilkan produksi tersebut. Lalu menurut Andi Wijaya tahun 2020,
Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu, baik berbentuk barang maupun jasa, dalam suatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Nah, berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah proses kegiatan yang mengubah segala potensi yang dimasukkan menjadi keluaran yang menghasilkan barang atau jasa dalam periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab dapat berarti kewajiban yang dilakukan dalam menanggung dan memikul suatu peristiwa yang telah terjadi atau telah seorang alami. Tanggung jawab adalah bentuk dari kesadaran diri kita sebagai makhluk hidup atau manusia terhadap semua perbuatan dan perilaku baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun disebutkan bahwa bertanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, karakter ini harus tertanam kuat dan harus keluar dari dalam hati. Pengertian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah bagian dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicapai oleh pemerintah. Tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ini disebut juga dengan SDGs 12. SDGs ini memprioritaskan kepada upaya dorongan dalam pengelolaan sumber daya dan energi serta penggunaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Penerapan SDGs 12 ini merupakan sebuah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ini diharapkan masyarakat dan pelaku industri bahkan sektor pemerintahan dapat mengubah pola konsumsi dan produksinya. Konsumsi bertanggung jawab adalah bentuk dari menggunakan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian dari manusia tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Pelaksanaan konsumsi dan produksi bertanggung jawab memiliki beberapa tujuan untuk menjamin tercapainya pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab tahun 2030. Dalam rangka terwujudnya tujuan tersebut, maka pemerintah menetapkan 11 target yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dampak konsumsi dan produksi bertanggung jawab sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek. Di antaranya ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aspek ekonomi. Berhubungan dengan adanya permintaan dan pemasukan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga faktor ekonomi dari masyarakat, khususnya besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat, sangat mempengaruhi unsur keberlanjutan. Oleh karena itu, setiap peningkatan ekonomi di masyarakat setidaknya akan mengubah pola produksi dan konsumsi komoditas yang agar berimbang. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin banyak barang yang ingin dimiliki walaupun itu tidak terlalu penting. Dengan adanya kesadaran konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dapat lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedua, yaitu aspek sosial. Kesadaran akan lingkungan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih sebagai seorang manusia dalam mengelola sumber daya yang ada secara bijaksana. Yang ketiga ada aspek lingkungan. Manfaat yang nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pemerintah pada konsumsi dan konsumsi yang bertanggung jawab jika dilakukan dengan baik adalah ketersediaan sumber daya. Adanya dampak yang baik bagi lingkungan yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut sehingga dapat mendukung program pemerintah berkelanjutan. Selanjutnya ada kaitan antara perilaku konsumtif dengan pendidikan kewarganegaraan. Konsumtif tidak hanya digunakan untuk sesuatu yang berbau uang, tetapi bisa juga untuk seseorang yang tidak menggunakan waktu dengan baik atau menggunakan energi dengan cara yang berlebihan. Jika demikian, maka konsumtivisme merupakan sikap di mana seseorang tersebut memandang hidup sebagai gaya hidup dan suatu ajaran atau falsafah hidup yang akan mereka konsumsi, gunakan, dan habiskan secara berlebihan. Karena Pancasila merupakan pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia, di dalam Pancasila juga diterangkan bagaimana seharusnya kita menghadapi masa modern saat ini. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kita di masa modern ini. Kesimpulan,
Budaya konsumerisme ini mendorong kehidupan masyarakat untuk memenuhi keinginan atau sekedar menikmatinya saja dan sebagai kebutuhan pokok yang menuntun masyarakatnya untuk memiliki gaya hidup mewah. Konsumerisme merupakan suatu sikap yang jelas ada dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita saat ini pun tanpa kita sadari, kita pun sudah menjadi orang yang memiliki perilaku konsumtif. Menurut pendapat kami, sikap konsumerisme ini sangatlah berbahaya karena jika budaya ini tidak dapat dikurangi, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan pada segala bidang kehidupan.